manusia mati. Mana Tuhan ada Tuhan bisa mati? Makanya dia itu mengatakan seperti itu, bahwa dia itu betul-betul menyembah manusia. Monggo lanjut. Betul. Ya, pemahaman bahasanya aja agak susah. Jadi kayak mana lah. Oh ya itu, saya cuma itu aja. Saya pinginnya saudara-saudara Kristen ini, mari kita belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya itu Bang. Jadi saya karena kita berbahasa ini kan kita berbahasa Indonesia, kita sama-sama saling mengerti di sini. Kita mengerti bahasa Indonesia. Tetapi saat saudara-saudara dari Kristen menjelaskan, kadang bahasanya itu dan penjelasannya itu jauh berbeda dari apa makna kata bahasa yang tertera di KBBI. Betul. Jadi kadang tergelitik saya. Yang jelas gitu. Dia itu tahu. Makanya saya nanya tadi, yang namanya penggenapan itu artinya apa bagi umat Kristen? Gitu. Yang jelas itu dia itu tahu. Bang, di sini kita punya moderator, biar diatur dulu. Kan diatur dulu Bang. Nanti kalau maaf Bang Ansor, nanti kalau kita pingin semua kayak gitu nanti kacau jadinya. Oke. Nggak apa-apa, kita lempar aja waktunya ke Anu. Mungkin ada bagian Santang ini dari sebelah, Kang Santang, tolong speak up dulu. Oke, sudah? Ya. Oke, jadi begitu ya. Begini Pak Trakan sebelumnya, ini langsung aja ke closing statement 10 menit ya. Nanti setelah Kristen closing, Muslim juga closing aja. Karena sudah ketemu poinnya kok. Apalagi yang kita mau pertanyakan kan. Nanti jadi begini. Aja. Silakan. Ya. Sekalian closing statement. Sebentar Pak, saya mau kasih sedikit tentang KBBI. Kita nggak bisa membuat rujukan secara total ya, karena harus kita akui KBBI itu banyak yang... Ini dari mana nih? Islam apa Kristen ini? Kristen. Bang Rema. Pendeta jelas ini, orang teologi nih Pak, terangkan, jangan dianggap lanjut. Nah, jadi KBBI itu tidak bisa secara total menjadi rujukan untuk mengartikan sebuah bahasa. Karena apa? Karena bahasa di KBBI itu lebih banyak diangkat dari istilah-istilah yang merujuk ke Muslim. Jadi arti-arti yang di dalam KBBI itu kalau berhubungan dengan agama itu lebih banyak diartikan dari sudut pandang Muslim. Jadi kita nggak bisa membuat rujukan KBBI karena sekali lagi KBBI itu ya baru muncul lah dibandingkan arti pengertian yang ada di Bible. Itu aja sih. Makasih. Oke, jadi begini. Silakan Pak Trakan. Ya, jadi begini. Baru tahu. Apakah karena wajah enggak diperlihatkan lalu itu menjadi acuan bahwa kalian seolah-olah tidak menuhankan? Itu bukan acuan. Justru ketika kalian tidak menampakkan wajah lah, maka identiti dari ketidaktampakan itulah sesungguhnya Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau kalian tampakkan wajah Muhammad, maka dia tidak akan menjadi Tuhan. Tetapi ketika kalian tidak tampakkan dia, maka dia jadi Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang tidak kelihatan wajahnya, kan begitu. Nah, tentu analogi hal seperti ini bagi Islam adalah sebuah analogi dilematis. Kalian menganggap seolah-olah karena tidak menampakkan wajah Muhammad, lalu takut kalian dituhankan. Itu sebuah kedangkalan iman. Yang kedua, kalau ada bapak, ada anak, ada ibu, salah. Udah sering ini saya sampaikan, kalau ada anak kunci, apakah selalu ada ibu kunci? Kan tidak. Dan selalu saya bilang bahwa itu adalah bahasa metafor. Kunci, Pak. Ya. Keluar daripada jangan dipotong. Ya, jadi kalau ada anak kunci, berarti ada induk kunci, ada ibu bapaknya kunci, ada kunci mayoritasnya, kan gitu. Nah, sekarang analogi inilah yang sering di dalam saudara-saudara Muslim sangat membatasi pemikiran mereka tentang bagaimana ketuhanan yang disebut jikalau Yesus itu adalah anak Allah. Seolah-olah Allah punya istri. Itulah yang sampai sekarang kalian belum paham. Nah, saya mau katakan begini. Tentang kamus tadi saya sudah ulang dan saya ulang lagi. Kalian memuliakan Muhammad kan? Tentu posisi memuliakan itu mungkin nanti kita berargumen lagi. Manusia bisa juga dimuliakan. Tetapi kata dimuliakan ini diposisikan secara religi atau keagamaan. Karena Muhammad diposisikan dari religi keagamaan dimuliakan, maka ini adalah posisi-posisi keagamaan yang sama dengan Tuhan. Dari berbagai urutan-urutan kalian menghargai dia.
kalian juga meninggikan dia, kalian juga mengagungkan dia, kalian juga memposisikan dia dalam berbagai hal. Sementara Muhammad masih sama dengan posisi-posisi nabi yang lain. Kalau kalian tidak meninggikan Muhammad lebih dari nabi yang lain, tentu kesetaraan Muhammad sama dengan nabi-nabi yang lain. Tetapi karena Muhammad kalian buat sebagai posisi paling tinggi, termasuk pun kalian asyhadu anna la ilaha illallah Muhammad ya Rasulullah, kenapa tidak Isa yang kalian sebut? Kenapa tidak Abraham yang menjadi nabi kalian? Ini kan jadi sebuah analogi yang tercipta oleh karena kalian buat prinsip Muhammad itu menjadi Tuhan bagi kalian. Itu mungkin dari saya, silakan kawan-kawan saya lanjutkan. Sedikit lagi. Ya, saya. Ini dia dosen nih, dia asli dosen nih ya, nggak salah ya. Pak Terangkan udah bersahadat itu. Islam diam dulu, ini teman-teman mau ngobrol. Diam dulu, biar nggak kacau. Waktunya dihabisin dulu, nanti lagi kita. Ya, kalau ketawa tolong ditutup. Saya mau menyampaikan saja. Udah oke, saya bisa bicara ya sebentar ya. Boleh. Mohon maaf abang-abang sekalian, saya belum sampai mengatakan bahwa umat Islam menuhankan Muhammad ya, bukan. Saya hanya menjelaskan bahwa apabila seseorang memperlakukan yang diyakininya, yang dinyatakannya itu manusia setara dengan Tuhan, maka saya anggap bahwa dia itu sudah menuhankan manusia. Kenapa? Karena dia taatnya sangat taat, sama dengan taatnya kepada Tuhan, tapi dia tahu bahwa itu manusia. Sedangkan Kristen, coba kalau kita tanya seluruh Kristen, siapakah Yesus? Pasti jawabannya manusia, Tuhan, pasti jelas gitu. Oleh karena itu, ketika mereka memperlakukan seperti Tuhan, maka tidak ada apa gitu, tidak ada trouble ya, tidak ada kontradiksi gitu. Karena kenapa? Dia memperlakukan demikian karena diyakininya dia Tuhan. Makanya pertanyaan saya, apabila seseorang ditanya siapakah si A? Dia jawabnya adalah manusia, tapi mau memperlakukan si A ini setara dengan Tuhan. Inilah yang saya anggap menuhankan manusia, begitu itu Pak. Kemudian saya juga tidak tahu tadi sepertinya moderator sudah menyampaikan ini sebagai closing statement. Saya tidak tahu kenapa terbatas sekali, apakah takut perdiskusian lebih lama dan lebih dikupas, tapi ya terserah moderator. Tapi sebenarnya saya ingin bila perlu ada 1 jam lagi ini pembahasan ini supaya dia lebih jelas gitu, karena kadang-kadang sekali lalu perkataan mungkin jarang dipahami ya. Sepertinya saya sudah menjelaskan siapakah yang menuhankan manusia. Yang menuhankan manusia adalah seseorang yang memperlakukan manusia yang diyakininya, yang dikatakannya manusia setara dengan Tuhan. Itulah. Kalau Kristen kan tidak. Kristen kalau ditanya siapakah Yesus, pasti jawabannya Tuhan gitu loh. Lalu mereka memperlakukan Yesus sebagai Tuhan. Jadi tidak ada trouble dalam hal ini. Begitu saya rasa. Atau ada yang lain dari pihak Kristen? Ada waktu 3 menit saya lihat. Sudah ada ini. Saya 10 detik aja boleh enggak sama Ginting 10 detik? Ya, saya selesaikan. Halo, bentar, saya nambahin. Diselesaikan dulu Bang, waktunya masih ada. Nambahi dari Pak Ginting tadi, sedikit menambahi sekaligus meluruskan. Maksudnya gini, mungkin maksud Pak Ginting bukan menyamakan ya, tetapi karena Yesus sendiri sudah bilang tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Ya nanti dulu jangan dipatahin dulu, biar selesaikan dulu dari saudara-saudara Kristen. Silakan saudara-saudara Kristen, nanti kita lanjutkan lagi, kita open closing statement dari pihak saudara kami Muslim. Ya, sudah nih. Silakan. Ya, saya selesaikan ya. Saya nambahi dari pesan Pak Ginting. Ketika seorang mentaati yang lain lebih daripada Tuhan, lebih ya, bukan disamakan, karena tidak mungkin bisa sama ketaatannya, pasti lebih atau kurang. Jadi ketika seseorang mentaati lebih dari Tuhan, maka yang ditaati itu sebenarnya sudah menjadi Tuhan atas dirinya, apapun itu. Jadi itu mungkin masuk Pak Ginting tadi. Jadi makanya kita berpikir ketika seseorang mentaati pribadi yang lain lebih dari yang contoh si A ini lebih mentaati si B lebih dari si C, maka si B ini sebenarnya itu sudah bisa menjadi tuan dalam hidupnya. Nah, dalam hal konteks kehidupan ya, kehidupan kekal maksudnya ini ya, karena beda nih kalau bicara kehidupan sehari-hari, jangan disamakan. Ini kan bicara kerohanian kita ini.
Nah, jadi mungkin itu pesan yang dimaksud Pak Giting tadi, tidak bisa disamakan, pasti melampaui, salah satunya dipilih. Jadi istilah dalam kekristenan Tuhan itu bukan sekedar gelar, tetapi bicara ketaatan. Ketaatan seseorang itulah yang menentukan siapa yang menjadi Tuhanmu. Tetapi secara Yesus secara pribadi, dia Tuhan bukan karena dituhankan. Karena dia Tuhan, maka kami mengakui dia sebagai Tuhan. Ya, itu aja. Terima kasih. Nah, saya lanjutkan dulu. Jadi begini. Tinggal 30 detik ini. Ya, kalau kita melihat salah satunya ibadah, sholat, aturan-aturan dari peribadatan Islam, dari berbagai hal ditemukan, itu semua yang mencatat adalah Muhammad. Kalaupun kalian bilang atas nama Allah, iya, tetapi semua yang mengkonsep itu adalah Muhammad. Lalu kalian sebut Allah. Nah, segala sesuatunya tanpa Muhammad, kalian tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena Muhammad lah yang kalian posisikan sebagai yang paling tinggi. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Sebelum masuk closing statement, sabar. Tidak perlu menjawab. Tidak perlu. Kan ini closing statement saya sebagai moderator dulu menanggapi apa disampaikan. Saya menanggapi dulu apa yang disampaikan Pak Ginting tadi. Kenapa di closing secepat ini? Karena kita sudah ketemu poinnya, Pak. Kan temanya tadi siapakah yang menyembah manusia? Dari Kristen pun sudah mengakui bahwa menyembah manusia dan melempar wacana bahwa Muslim pun katanya menyembah manusia menurut asumsi mereka. Bahkan di menit terakhir Pak dosen terangkan tetap mempremi itu pada robot kayak misionaris Pak dosen, jangan lagi dipakai itu. Ya, oke. Silakan closing statement dari Muslim mengenai siapakah yang menuhankan manusia. Silakan Bang Buddha Agung dulu. Bang Buddha Agung sudah resen juga. Kang Buddha. Baik. Cek monitor, bagus nggak? Ya, bagus. Halo nih. Halo? Bagus Kang. Sedikit ya. Closing statement adalah begini teman-teman di Kristenan, sahabat-sahabat saya. Datang beres ngangona. Atas Kang. Lain erot atau 3 rut atau aing barutan benar-benar memalukan banget. 3 rut. Siap. Dilanjut Kang, minta izin ya. Ya teman-teman ketahuilah, kalau Anda menganggap bahwasanya ada seseorang yang oleh kami dituakan, dihormati, dijunjung, tentunya secara garis beras kami, secara bahasa pun kami tetap dia adalah Nabi Allah, Rasul Allah, utusan Allah, dan dia manusia. Ya, narasi yang kami bangun, dia manusia, dia dilahirkan, dia punya anak, dia punya ibu, dia diperanakan. Catat itu ya, artinya apa? Dia manusia biasa. Dan betul kami akui dia punya bapak, punya ayah. Terus kalau Anda mengatakan, oh dia kan sholat. Oke, sekarang sholat aja dulu. Contoh ya, biar gampang nih teman-teman. Kalau dia sholat, apa kami sholat? Iya. Kalau dia di depan, iya. Mungkin akan kami menghormati dia kan. Menganggap, oh maaf dia sebagai Tuhan. Tapi ingat, waktu sholat dia pun di belakang. Ingat kejadian di waktu dia sakit? Dia di belakang Kang. Ada Abu Bakar di depan. Coba Anda, analisa Anda bagaimana kalau begitu? Ya kan? Artinya apa? Dia bukan Tuhan kami. Karena ketika kami sujud, kami rukun, kami sama-sama ruku, kami sama-sama sujud. Kan gitu. Artinya apa? Kami beda. Gitu kan. Betul dia Rasulullah, tapi dalam satu titik yang sama, kami di hadapan Allah adalah sama. Ketika kami duduk ya duduk, kami berdiri ya berdiri. Berdiri sama tinggi, jongkok sama, ya udah bahasa itulah gampang bahasanya gitu kan. Merendah. Itu yang Anda pahami. Gas itulah diperpanjang. Tentang puasa. Apa dia puasa? Iya, dia puasa pun puasa. Gitu loh. Dia ketaatan siapa? Dia ketaatan saya. Berarti apa? Dia punya sesuatu dan saya punya sesuatu. Ketika dia berinfak, apa dia berinfak? Iya, dia berinfak. Saya pun berinfak. Bahkan ada suatu pernyataan ketika anaknya menerima infak atau zakat, disuruh muntahin anakku, muntahin. Ini zakat. Nggak boleh, anakku nggak boleh memakan zakat. Artinya apa? Kami tidak menjaga dia sebagai Tuhan. Catat itu. Dia adalah manusia biasa. Dia kawin, kan kita gitu ya? kawin. Nah dia kawin, saya kawin, gitu kan. Dia ngerasain anak, saya pun ngerasain anak. Sama, ini manusiawi. Dan kalau Anda mengatakan saya ini, sekali lagi kami beda. Apa yang lainnya? Nah sekarang yang menjadi masalah, dia telah menyatukan saya dengan Tuhan dia. Dia telah menyatukan Tuhan saya dan Tuhan dia. Ini apa? Ketika dia tidak ada, dia mangkat menghadapi dia, saya pun nanti akan mangkat menghadapi dia. Kami Kang, beda dengan Anda. Kami tidak menuhankan dia. Ya kan? Gitu loh.
Ya, ketika kami sholat pakat wajah sama. Ketika dia nyuruhkan jilbab, ya dia makan jilbab, kami pun nyuruhkan jilbab. Harusnya sama kita. Mana bisa, mana ada gitu kan. Ketika Allah memerintahkan, lu hormat saya. Dia waktu yang sama hormat juga ke diri dia kan nggak mungkin. Nggak ada ceritanya. Gitu loh. Beda dengan kalian. Gitu. Itu kalau kalian menggunakan sebentar. Iya, kalau kalau misalkan Nabi Muhammad dianggap Tuhan, berarti di dunia ini banyak Tuhan juga ya. Pada prinsipnya gini Kang, pada prinsipnya ketika dia meninggal dunia, kami telah tetap terhubung dengan Tuhan. Catat itu. Dia nggak ada, kami tetap menyembah Tuhan. Ketika dia nggak ada, apa kami ingat berhenti sholat? Tidak. Apa berhenti puasa? Tidak. Berhenti zakat? Tidak. Kami tetap melaksanakan apa? Kami yakin Tuhan ada, Tuhannya dia ada. Dan yang dipromosikan oleh dia pun, ketahuilah ada Tuhan selain dia. Kita ini menyembah dia yang jauh. Mereka ini closing Bang Erot. Sebentar Bang Erot, bukan tanya jawab. Maaf, biar selesaikan closingnya dulu. Ya, nanti kalau tanya jawab lagi ya. Ya enggak, gitu ya, maaf dulu, maksudnya takut tadi ini enggak menyimak itu Budak Amon, katanya dia itu mengatakan begini, kalau dia mentaati kepada Nabi Muhammad berarti menuhankan Nabi, berarti yang taat kepada seseorang pun berarti seseorang itu Nabi gitu kan. Silakan. Seseorang itu Tuhan gitu ya. Maaf langsung. Iya. Makasih Pak. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi ketahui ketika dia meninggal, hari ini kami tetap menyembah dia. Islam sampai hari ini pun menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup. Catat itu. Ya kan? Jadi cara-cara logika Bapak teman. Nah, sekarang kembali kepada Anda. Anda menyatakan Anda itu telah mempertemukan manusia. Karena Pak, ada manusia yang brojol dari sesuatu, dilahirkan, dia butuh proses, dia menetek juga, dia butuh proses 1, 2, 3 sampai bulan-bulan, bertahun-tahun dia proses. Dia manusia sekali lagi. Ya. Dia beranak dan diperanakan. Anda jangan bangga dengan itu. Iya. Kenapa? Dong Pak, hormati saya sedang berbicara ini. Ya kami sedang kan katanya Anda itu punya Anda sedang mempertuhankan manusia. Manusia yang jelas-jelas manusia. Tuhan kami menjelaskan bahwa dia adalah manusia biasa. Betul, di sana dia punya kelebihan, tapi tetap kami menyatakan dia manusia. Dia mati, dia hidup, dia dihidupkan, dia dimatikan. Kan gitu. Tapi oleh kalian dipertuhankan, itu yang jadi masalah. Gitu aja dari kami, dari Islam. Insya Allah kami menyembah Tuhan yang Maha Hidup, dan sampai hari ini dari Nabi Muhammad sampai sekarang kita masih menyembah Allah Tuhan yang satu. Ya, kami tidak lungsur, tidak gede keanginan ketika Nabi Muhammad gak ada. Tetap kami menyembah siapa? Tuhan. Ya, kebanggaan kami adalah tetap Tuhan ada. Di mana dia? Dia di arsnya. Makasih. Dilanjut yang lain. Walaupun dia mati kami tetap menyembah Tuhan. Jangan rebutan lah. Oke, masih ada 5 menit untuk Muslim, silakan Bang Camat closing. Dibagi waktunya 5 menit ya, masih ada. Sedikit closing, meneruskan closing yang Pak Ginting bilang closing terlalu sedikit dianggap kita takut, tidak. Karena jawabannya sudah ketemu, ngapain lagi dipermasalahkan, diskusikan gitu kan. Karena Anda memaksakan. Closing aja closing kan. Iya, ini closing aja closing. Jadi seolah-olah closing tadi itu kan terlalu sedikit, apa maksudnya statement tadi itu kan. Jadi bukan karena kita takut, tapi yang jelas jawabannya sudah ketemu. Kami tidak mau menyembah manusia, sedangkan orang Kristen itu menyembah memaksa. Artinya bisa dikatakan framingnya kan memaksa menyembah manusia. Karena Rasulullah Muhammad itu kan manusia, sedangkan kami mengikuti beliau sebagai ajaran-ajaran yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Jangan memaksa kami untuk menyembah manusia. Oke, terima kasih Pak Camat sudah ketemu buatnya closingnya. Silakan yang mau tambahkan, masih ada 4 menit ini Muslim closing statement. Sedikit aja, 1,5 menit. Closingnya ini siapa yang menyembah Tuhan ya terimanya ya. Siapa yang menyembah manusia ya kan? Yang jelas-jelas ini kalian yang Kristen ini menyembah manusia karena terbukti Yesus itu punya flare, itu dia laki-laki. Tanya Bang Pani karena itu tadi sudah diatur Bang Pani. Tadi sini dua nanya diskusi ini kalau tidak saya tadi itu. Maaf Bang Pani kalau itu sudah disampaikan tadi dari semua narasumber Kristen sudah mengakui bahwa mereka menyembah manusia. Namun mau di-framing bahwa Muslim juga katanya menyembah manusia karena taat kepada Muhammad. Oke lah, kalau gitu izinkan aku berpantun sebentar ya. Boleh Bang. Nah jadi begini, di dalam Islam itu sendiri
banyak diterangkan di situ bahwasanya Nabi Muhammad SAW. Saya izin lihat dulu ya, saya izin lihat beberapa pantun, sorry ya. Kalau saya mau. Nah di situ ada di surat An-Nisa mulai dari 48, 59, 69 sampai ke 80 menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad mengajak menyembah satu-satunya Allah. Dan jangan sekali-sekali di situ menyembah selain daripada Allah Azza wa Jalla. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardadillah wallahu ra'ufun bil ibad wa jahidu fisabilihi la'allahum tuflihun. Hai manusia, jikalau engkau berjalan di jalan yang benar, di jalan shiratal mustaqim, niscaya kau akan menjadi orang yang menang atau orang yang beruntung. Jalan yang benar itu adalah jalan yang diajarkan oleh Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ada 1 menit, silakan siapa yang mau pakai waktu 1 menit ini. Assalamualaikum. Silakan Bang PD, mungkin sedikit boleh ya? juga atau siapa? Oke. Salam semua. Sorry baru melihat ya, baru masuk nih. Kristen kayak ini. Iya. Oh ya, silakan Bang Luki silakan closing dulu. Kabar Bang PD. Siapa dulu nih? Silakan Siapa dulu? Lagi waktu muslim. Oke. Dilanjut aja bang saya ini. Oke, Bang saya ngisi Alip, waktu dikit. silakan dibikin closing dulu Bang Alip. Ya, terima kasih Pak terangkan. Kita sudah sering diskusi. Tolong kita bedakan ya. Taat kepada manusia dengan taat kepada Allah gitu loh. Makanya kata taatnya sama, tapi dalam implementasinya berbeda. Taat kepada Allah sebagai apa? Allah sebagai Tuhan ketika diperintahkan untuk menyembah, maka kita harus ikuti cara menyembah. Taat kepada Nabi Muhammadnya adalah sebagai contoh yang mempraktekkan perintah-perintah itu dia mengerjakan, maka kita ikuti caranya. Kita ikuti caranya Nabi Muhammad yang taat kepada Allah. Di situ loh poinnya. Jadi jangan samakan. Anda ketika kata taat itu jangan samakan. Anda taat dengan orang tua, dengan orang lain pun pasti berbeda. Taatilah orang tua, taatilah presiden, pasti konteksnya berbeda gitu loh. Masa hal seperti ini kita belum bisa selesai pembahasan ini dari dulu? Ya kan, Anda cintai bumi dan cintai istri aja berbeda. Cintai bumi dengan apa? Pelihara pohon-pohon kan gitu dan sebagainya. Cintai istri Anda, mana Anda memelihara pohon-pohon juga kan nggak mungkin gitu. Tentu ya dinafkahi dan lain sebagainya gitu loh. Itu poinnya. Terima kasih mengenai taat itu ya. Oke, terima kasih Bang Alip sebagai closing terakhir dari pihak Muslim. Selaku moderator juga saya closing sedikit singkat aja lah. Dari awal tema tadi ini kan dari pihak Kristen, Pak Ginting mengajukan tema siapakah penyembah manusia, Muslim dan Kristen. Tadi kita berharap bisa berjalan 2 jam, 3 jam ke depan, tapi baru 1 jam sudah ketemu poin, tidak perlu lagi diperdebatkan karena dari 3 narasumber Kristen tadi semuanya mengakui memang penyembah manusia. Bahkan ada klaim dari Pak Terangkan bahwa sebenarnya Muslim juga katanya menyembah manusia. Ini kan framing-framing misionaris yang dibangun seperti itu. Kepaterangkan di awal diskusi tadi Justin pun kalau ada permintaan teman-teman, kalau ada permintaan dari teman-teman untuk melanjutkan, silahkan dilanjutkan lagi. Saya senang mendengarkan ini, terus terang saya senang. Silahkan dilanjut lagi Pak kalau emang pengen ada. Saya rasa ini belum tuntas ini. Assalamualaikum. Dilanjut aja Pak. Waalaikumsalam. Belum tuntasnya di mananya. Nanti langsung belum ada pertanyaan-pertanyaan ya. Saya belum bertanya. Ya. Nanti setelah ini baru sesi silakan bertanya. Nanti Muslim menjawab, Kristen bertanya, Islam bertanya, Kristen bertanya. Oke, demikian closing dari Muslim. Dari saya, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please like, comment, share, and subscribe.